Apakah kamu pernah merasa hidupmu berputar di tempat, seolah kamu punya impian besar tapi entah kenapa kamu selalu saja berakhir di titik yang sama? Ingin kaya, ingin bahagia, ingin punya hubungan yang baik, tapi rasanya semua itu hanya sebatas khayalan. Setiap kali kamu coba selalu aja ada halangan. Dan yang paling parah, kamu seringkali merasa harus menjelaskan diri, membela pilihanmu, dan akhirnya tetap aja menyerah. Jika hal ini terdengar familiar, ya welcome to the club. Banyak dari kita terjebak dalam siklus frustasi ini. Tapi bagaimana jika ada sebuah kunci yang bisa membuka semua pintu yang tertutup itu? Sebuah jawaban yang tidak hanya membantumu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi juga memungkinkanmu melakukannya tanpa harus menjelaskan diri ke siapapun. Hai Liveners, welcome to my channel, Art of Life Inspirasi dan Motivasi. Di video kali ini kita akan bedah tuntas rahasia dari buku The Answer, karya duo pakar komunikasi Alan dan Barbara Pease. Fondasi utama. Otak kita adalah sistem GPS. Alan dan Barbara Pease membuka mata kita pada fakta bahwa otak kita itu luar biasa, tapi juga punya sistem filter yang bisa jadi teman atau musuh terbesar kita. Mereka menyebutnya Reticular Activating System atau disingkat dengan RAS. Bayangkan, RAS itu seperti seorang penjaga gerbang di otak kita. Ia akan menyaring miliaran informasi yang masuk setiap detik dan hanya membiarkan yang relevan untukmu. Nah, masalahnya, relevan itu seringkali ditentukan oleh apa yang secara tidak sadar kita fokuskan. Misal nih, kamu pengen beli mobil warna merah. Tiba-tiba di jalan kamu menjadi sering sekali melihat mobil dengan warna merah. Padahal mobil merah itu sudah ada di sana dari dulu. Cuma rasmu itu baru menyalakan lampu untuknya sekarang. Ini bukan kebetulan, ini adalah cara kerja ras. Penulis menjelaskan kuncinya adalah memberi makan ras kita dengan informasi yang tepat tentang tujuan kita. Mereka memperkenalkan konsep The Goal Factory. Ini bukan pabrik secara fisik, melainkan metafora untuk proses yang harus kamu lakukan untuk memproduksi tujuanmu agar ras ini bisa bekerja untukmu. Ini melibatkan 3 hal penting: target, rencana, dan tindakan konsisten. Ada cerita lain tentang seorang wanita yang selalu berkata, "Saya susah dapat kerja." Dan tebak, otaknya menyaring semua peluang dan hanya menampilkan alasan-alasan mengapa dia memang susah dapat kerja. Tapi saat ia menulis secara spesifik jenis pekerjaan yang dia inginkan, lokasi, gaji, bahkan suasana kantor, dalam waktu beberapa minggu saja, ia mendapat kerjaan yang cocok persis seperti yang ditulisnya. Poin penting pertama, mengidentifikasi tujuan yang jelas dan spesifik, dibagi menjadi 7 kategori. Poin pertama dan paling fundamental dari buku ini adalah tujuanmu harus jelas dan spesifik. Bukan hanya sekedar ingin sukses atau ingin bahagia, itu terlalu umum. Alan dan Barbara Pease menyarankan kita untuk membagi tujuan kita ke dalam 7 kategori penting dalam hidup. Yaitu yang pertama, karir atau pekerjaan. Apa impianmu di pekerjaan atau bisnismu? Apakah kamu ingin promosi, ingin punya bisnis sendiri, atau menguasai skill baru? Yang kedua, keuangan. Berapa banyak uang yang ingin kamu hasilkan? Berapa target tabungan atau investasimu? Ingat ya, harus spesifik. Contohnya, saya akan memiliki penghasilan pasif $5.000 per bulan dari investasi properti pada tanggal 31 Desember 2026. Nomor 3, kesehatan. Bukan hanya ingin sehat, tetapi saya akan memiliki berat badan ideal 60 kg dengan rutin berolahraga 3 kali seminggu dan hanya makan makanan sehat. Keempat, keluarga atau hubungan. Bagaimana kamu ingin meningkatkan hubungan dengan pasangan, anak, atau orang tua? Apa tindakan spesifik yang akan kamu lakukan? Kelima, diri sendiri atau pengembangan diri.
Skill baru apa yang ingin kamu pelajari? Buku apa yang ingin kamu baca? Misal, saya akan menyelesaikan 12 buku non-fiksi tentang kepemimpinan dalam 1 tahun. Nomor 6, sosial atau komunitas. Bagaimana kamu ingin berkontribusi pada masyarakat? Apakah itu dengan menjadi relawan atau memulai gerakan sosial? Dan nomor 7, spiritual atau filosofis. Apa yang ingin kamu kembangkan dalam sisi spiritual atau pencarian makna hidupmu? Mereka menekankan bahwa tujuan ini harus kamu tulis dengan tangan, bukan hanya diketik atau diucapkan. Mengapa harus ditulis tangan? Karena proses menulis tangan mengaktifkan bagian otak yang berbeda dan membuat tujuanmu terasa lebih nyata. Setelah ditulis, bacalah tujuanmu keras-keras setiap hari, pagi dan malam. Ini adalah makanan untuk ras Anda. Poin penting nomor 2, memvisualisasikan dan menggunakan afirmasi. Poin kedua adalah tentang kekuatan visualisasi dan afirmasi. Ini bukan sekedar mimpi atau berharap, ini adalah proses aktif yang melibatkan emosi dan keyakinanmu. Penulis menyarankan kita untuk membuat papan impian atau vision board dengan gambar-gambar yang sangat spesifik dan detail tentang tujuanmu. Misalnya, kalau tujuannya rumah impian, carilah gambar rumah yang persis seperti yang kamu mau, bahkan interiornya. Tempelkan di tempat yang setiap hari kamu lihat. Tapi visualisasi saja tidak cukup. Kamu perlu menggunakan afirmasi positif yang mendukung tujuanmu. Afirmasi adalah pernyataan positif yang kamu ulangi ke diri sendiri seolah-olah tujuan itu sudah tercapai. Contohnya, saya adalah pribadi yang sehat dan energik setiap hari. Atau, uang datang kepada saya dengan mudah dan berlimpah. Kuncinya adalah mengucapkan afirmasi ini dengan emosi yang kuat, seolah kamu benar-benar merasakannya. Emosi adalah bahan bakar bagi rasmu. Alan dan Barbara Pease memberikan contoh kisah sukses dari orang-orang yang mengubah hidup mereka hanya dengan fokus pada visualisasi dan afirmasi. Ada yang berhasil sembuh dari penyakit kronis, ada yang mendapatkan promosi yang tidak terduga, atau bahkan menemukan pasangan hidup impian mereka. Semua hanya dengan memprogram ulang pikiran bawah sadar mereka. Poin penting nomor 3. Ambil tindakan terinspirasi dan atasi penghalang mental. Poin ketiga adalah bukan sihir pasif ya maksudnya. Kamu harus mengambil tindakan. Alan dan Barbara Pease menyebutnya tindakan terinspirasi. Ini bukan berarti kamu harus melakukan lompatan raksasa setiap hari. Justru mulailah dengan langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini menuju tujuanmu. Misalnya jika tujuanmu menulis buku, langkah terkecilnya hari ini mungkin hanya menulis 1 paragraf atau bahkan sekedar membuat kerangka bab. Tindakan kecil ini akan membangun momentum dan memberi sinyal kepada rasmu bahwa kamu itu serius. Selain itu, buku ini juga membahas tentang mengatasi penghalang mental. Seringkali kita adalah musuh terbesar bagi diri kita sendiri. Penulis membahas konsep inner critic atau suara dalam kepala yang selalu berkata, kamu gak bisa, tidak cukup baik, atau kamu pasti gagal. Mereka menyarankan teknik untuk mengidentifikasi dan menetralkan suara negatif ini, salah satunya dengan menuliskannya. Lalu menuliskannya ulang menjadi pernyataan yang positif dan memberdayakan. Mereka juga menekankan pentingnya lingkungan dan orang-orang di sekitarmu. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang negatif yang selalu meragukanmu, maka akan sulit bagimu untuk maju. Carilah accountability partner atau komunitas yang bisa mendukung impianmu. Intinya, The Answer mengajarkan kita bahwa rahasia untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan bukanlah tentang keajaiban, tetapi tentang memahami cara kerja otakmu dan secara sengaja memprogramnya untuk sukses.
Dengan menetapkan tujuan yang jelas, memvisualisasikan dan mengafirmasikannya dengan emosi, serta mengambil tindakan nyata sekecil apapun, kamu akan mulai melihat dunia yang berbeda, peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Jadi, apa tujuanmu? Apa satu langkah kecil yang akan kamu lakukan hari ini? Giliranmu untuk menemukan the answer dalam hidupmu. Jangan lupa like video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat, subscribe channel ini untuk konten pengembangan diri lainnya, dan tinggalkan komen di bawah tentang tujuan hidupmu. So, sampai jumpa di video berikutnya. See you!